Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, Hukum Benda dan Jaminan kelas E. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kasus hak bezit dalam jual beli Pulau Malember. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Safira Maharani Putri Utami dengan NIM digit akhir 136. Lalu, perkenalkan saya Nofsiyati Majis Yastari dengan NIM digit terakhir 183. Lalu saya sendiri Presiden Wahalida dengan NIM digit terakhir 189. Baik, sebelum kami masuk ke dalam pembahasan hasil diskusi kami, maka izinkan kami untuk membacakan mengenai kasus Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan hak bezit dalam kasus jual beli Pulau Malember. Pada pertengahan Juni 2020 lalu, ada berita yang mengungkapkan mengenai jual beli Pulau Malember. Pulau Malember merupakan salah satu pulau kecil di gugusan Kepulauan Balabalakang, Sulawesi Barat. Kepulauan ini memiliki 14 pulau. Salah satu pulau terbesar di gugusan ini adalah Pulau Saboyang. Kepulauan ini berada di Selat Makassar, di antara dua provinsi yaitu Sulawesi Barat dan Kalimantan Timur. Pulau Malember berjarak sekitar 144 km atau 80 mil laut, kurang lebih 10 jam perjalanan dari ibu kota Sulawesi Barat, Mamuju. Kasus jual beli Pulau Malember ini terkait dengan Bupati Penajam Pasir Utara, itu Abdul Ghafur Masud. Penajam Pasir Utara tersebut merupakan calon dari kawasan ibu kota negara baru. Selanjutnya, situs berita onlinedetik.com melansir pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengenai kelanjutan kasus jual beli pulau ini. Tito menyatakan pihak yang membeli baru bernegosiasi dengan penduduk yang ada di pulau tersebut. Ternyata pembeli belum melakukan negosiasi dengan pemilik pulau, yaitu pemerintah daerah setempat. Nah, posisi saat ini seperti itu, artinya baru berkomunikasi transaksi dengan visitor, bukan dengan agent, ujar mantan Kapolri tersebut. Selanjutnya, yang dimaksud beziter dalam kasus ini adalah penduduk setempat yang terdiri dari 5 kepala keluarga. Mereka merupakan hak bezit, yaitu adalah hak menguasai lantaran sudah tinggal selama bertahun-tahun di pulau tersebut. Sedangkan Eginer dalam hal tersebut adalah pemerintah daerah setempat yang mempunyai hak engidom. Hak engidom ini adalah hak untuk memiliki pulau tersebut secara khusus. Secara hukum, bezit adalah suatu keadaan lahir di mana seorang menguasai suatu benda seolah-olah kepunyaan sendiri yang oleh hukum dilindungi dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda sebenarnya ada pada siapa. Baik, dari kasus yang telah tadi dibacakan oleh kelompok kami, maka berikut merupakan hasil diskusi kelompok yang dapat kami paparkan. Sebelum mengetahui lebih lanjut, hak bezit atau kedudukan berkuasa adalah salah satu hak kebendaan yang diatur dalam pasal 529 sampai 569 KUH Perdata. Dalam pasal 529 KUH Perdata dijelaskan bahwa kedudukan berkuasa adalah kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri sendiri maupun dengan perantara orang lain, dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan tersebut. Dalam kasus ini, Mendagri Tito Karnavian menyebutkan bahwa memang benar adanya pihak yang ingin membeli Pulau Malember, tapi baru sekedar berkomunikasi dengan beziter di mana dalam kasus ini adalah dengan penduduk Pulau Malember, bukan dengan agener, yaitu pemerintah daerah sebagai pemilik. Seperti yang dijelaskan oleh Tito, perlu diketahui bahwa dalam persoalan kepemilikan lahan dikenal dengan istilah adanya hak eigendom, yaitu hak memiliki, dan juga adanya hak bezit, yaitu hak untuk menguasai. Dalam kasus ini, hak bezit Pulau Malember dimiliki oleh penduduk setempat yang terdiri dari 5 kepala keluarga. Penduduk tersebut dianggap sebagai beziter karena telah lama tinggal dan menetap selama bertahun-tahun di pulau tersebut. Sedangkan agener dalam hal ini adalah Pemda setempat yang memiliki hak eigendom atau hak memiliki atas pulau tersebut. Nah, dari pembagian terkait bezit
tadi ada terbagi menjadi dua, yaitu adalah bezit yang beretikat baik, yaitu apabila si pemegang berkedudukan berkuasa memperoleh kebendaan dengan cara memperoleh hak milik, di mana ia tidak mengetahui akan adanya cacat atau celah yang terdapat di dalamnya. Hal ini diatur dalam pasal 531 KUH Perdata. Yang kedua itu ada bezit dengan beretikat buruk, yaitu apabila si pemegang kedudukan berkuasa mengetahui bahwa benda yang ada padanya itu adalah bukan miliknya, yaitu diatur dalam pasal 532 KUH Perdata. Dalam kasus Pulau Malember dan dalam penguasaan yang tadi, maka bezitter tersebut dapat dikategorikan sebagai bezit yang beretikat buruk karena tidak mengantongi alas hak apapun. Hal ini dikarenakan hak milik dari Pulau Malember tersebut masih terdapat di Pemda setempat. Baik, selanjutnya saya di sini akan menambahkan pendapat kelompok kami terkait jual beli pulau. Nah, Pulau Malember ini tidak boleh diperjualbelikan menjadi hak milik pribadi karena pulau tersebut adalah milik dari pemerintah Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Nah, pemerintah daerah hanya dapat memberikan hak guna usaha dalam jangka waktu tertentu. Nah, pemberian hak guna usaha ini diperbolehkan asal diajukan oleh warga negara Indonesia dan digunakan untuk kepentingan yang dapat memberikan keuntungan bagi pemerintah dan warga negara Indonesia lainnya. Pada dasarnya, pulau-pulau kecil itu dikuasai oleh negara. Kemudian negara mengatur penguasaannya kepada pihak lain. Adapun dalam hal ini, pihak lain yang dimaksud adalah Pulau Malember, yaitu pemerintah Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Adapun dasar dari hak milik tersebut ada di dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala atau Badan Pertahanan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang penataan tata ruang pertanahan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, mengatur bahwa pulau-pulau kecil dapat diberikan hak atas tanah termasuk hak milik. Nah, menilik lebih jauh lagi, diatur pula bahwa pulau-pulau kecil hanya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan riset, pendidikan, dan wisata bahari. Nah, Pulau Malember sendiri ini memang dimanfaatkan sebagai tempat wisata dan bahari, dan kebetulan termasuk dalam kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil atau yang biasa disebut dengan KKP3K, yang merupakan program dari Kementerian Perikanan dan Kelautan. Nah, tindakan menjual pulau-pulau kecil Indonesia ini, baik kepada asing maupun non-asing, telah melanggar Konstitusi Republik Indonesia, khususnya pada pasal 33 ayat 3 yang tertulis, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan demikian, penjualan pulau itu bertentangan dengan Konstitusi Republik Indonesia, di mana pulau itu tidak bisa dimiliki secara perorangan. Nah, di dalamnya terdapat falsafah Konstitusi Republik Indonesia yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam, yang dalam hal ini tidak dikenal mengenai konsep private ownership, kepemilikan pribadi. Nah, kepemilikan pulau kecil ini secara pribadi di dalam wilayah Indonesia adalah tindakan yang tidak sesuai dengan pasal 36, 37, 42, 43, 44, dan 45 dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Berdasarkan hasil diskusi dari kelompok kami, saya akan menyampaikan terkait dengan kesimpulan dari kelompok kami, yaitu penduduk setempat yang terdiri dari 5 orang kepala keluarga yang merupakan bezitter atau orang yang berkuasa atas suatu benda tanpa memperhatikan apakah ia menguasai benda tersebut sesuai atau tidak dengan keadaan yuridisnya. Nah, karena bezitter adalah pihak yang secara nyata atau lahirlah nampak sebagai orang yang menguasai benda tersebut. Akan tetapi, seperti yang kita ketahui, pemerintah daerah setempat ini kan merupakan eginer atau pemilik karena memiliki hak milik menurut ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria dan memiliki suatu hubungan hukum dengan pulau tersebut. Sementara itu, 5 kepala keluarga hanya memiliki hubungan nyata antara si pemegang dengan bendanya. Nah, dengan demikian menurut kelompok kami, jual beli Pulau Malember antara bezitter dengan pihak yang membeli tidak dapat dilaksanakan karena para bezitter tidak memiliki alas hak dari pulau tersebut serta tidak memiliki tanda bukti atau yang dikenal dengan sertifikat yang berasal dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional. Selain itu, yang memiliki hak atas pulau tersebut adalah pemerintah, yang mana sebagai pemilik
hak Enggidom atau atas pulau tersebut atau karena ia memang memilikinya. Walaupun para Beziter ini mendapatkan perlindungan hukum. Baik, sekian dari kelompok kami yang kami telah sampaikan mengenai dasar-dasar hukum dan juga beberapa pendapat hukum mengenai jual beli Pulau Malember dan juga kesimpulan yang telah kami jelaskan tadi. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.